Om Swastiastu. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Gung Ayu di kelas Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita melantunkan mantra Saraswati Puja. Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan bahas materi tentang yatnya dan juga pancayatnya. Mungkin kalian sebelumnya sudah pernah dengar ya tentang materi-materi itu, dan kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, baik anak-anak, sebagai langkah awal kita akan bahas tentang yatnya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya perhatikan gambar di sekitar ibu ya. Baik anak-anak, nah tadi itu ada beberapa gambar tentang kegiatan upacara yatnya. Nah kita akan bahas dulu nih, yatnya itu apa sih? Oke, nah anak-anak, seberapa sering sih kita berasa bersyukur kepada Ida Sanya Widiwasa? Mungkin di antara kita tidak menyadari untuk mengucapkan rasa syukur kepada Sang Yang Widiwasa atas kehidupan kita yang sekarang ini. Atau mungkin kita pernah merasa bahwa segala apa yang kita perbuat adalah hasil dari usaha dan kerja keras kita. Jadi, untuk apa kita bersyukur kepada Tuhan? Jangan seperti itu ya anak-anak. Karena kalau kita mau merenung sejenak, kita akan menyadari bahwa masih banyak yang bisa kita syukuri dalam kehidupan kita ini. Mungkin saat ini kita belum mendapatkan apapun yang menjadi keinginan kita. Tetapi ketika kita mencoba melihat ke bawah, masih banyak orang yang tak seberuntung kita loh. Dan berpikir dengan jalan inilah kita bisa mendekatkan diri kepada Ida Sanya Widiwasa. Ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Ida Sanya Widiwasa itulah yang dilakukan dengan yatnya. Menurut etimologi, kata yatnya berasal dari kata yat yang artinya memuja atau memberi pengorbanan suci. Kata yatnya diartikan bertindak sebagai perantara untuk menghubungkan diri dengan Ida Sang Yang Widiwasa melalui persembahyangan. Dan sembahyang merupakan bentuk syukur dan yatnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, dalam berbeda, yatnya artinya pengorbanan atau persembahan suci. Jadi, yatnya merupakan perbuatan dan kegiatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan untuk melakukan persembahan kepada Ida Sang Yang Widiwasa dan manifestasinya, yang pada pelaksanaan di dalamnya mengandung unsur perbuatan, tulus ikhlas, kesadaran, dan juga bakti. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang pancayatnya. Oke, nah pancayatnya berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata yaitu panca dan yatnya. Panca yang memiliki arti 5 dan yatnya yang memiliki arti korban pemujaan atau persembahan suci. Nah, jadi pancayatnya itu adalah 5 jenis korban suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Nah, sesuai dengan namanya pancayatnya ini memiliki 5
bagian. Oke, yang pertama itu adalah dewa yatnya. Adalah korban suci kepada para dewa. Contoh-contoh pelaksanaannya dalam kehidupan apa-apa aja sih? Oke, yang pertama adalah melaksanakan puja Trisandya setiap hari. Yang kedua juga melaksanakan persembahyangan pada hari purnama, tilam, dan hari-hari besar lainnya. Juga melaksanakan persembahyangan pada hari raya seperti Piodalan, Hari Saraswati, Siwalatri, Galungan, dan Kuningan, dan lain-lain. Dan juga selanjutnya yang keempat, selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Selanjutnya menjaga kesucian tempat suci atau pura. Dan yang terakhir mempelajari dan mempraktekkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu dia termasuk dari bagian contoh-contoh pelaksanaan dewa yatnya. Oke, bagian yang kedua yaitu pitra yatnya adalah korban suci kepada leluhur atau pitara. Contoh-contoh pelaksanaannya apa aja sih? Oke, yang pertama yaitu menghormati orang tua. Yang kedua, menuruti nasihat orang tua. Yang ketiga, merawat orang tua ketika orang tua kita sedang sakit. Yang keempat, melaksanakan upacara pengabenan bagi orang tua atau leluhur kita yang sudah meninggal. Itu dia termasuk contoh-contoh pelaksanaan dari pitra yatnya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu resi yatnya adalah korban suci kepada Maharesi. Contoh-contoh pelaksanaannya apa-apa aja sih? Yang pertama yaitu menghormati guru dan perintah yang diberikannya. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kesejahteraan orang-orang suci. Yang ketiga, membangun tempat-tempat pemujaan untuk orang suci. Selanjutnya juga memberi sesari atau punya kepada orang suci. Nah, itu termasuk contoh-contoh pelaksanaan dari resi yatnya. Oke, yang keempat adalah manusia yatnya, adalah korban suci kepada sesama. Contoh-contoh pelaksanaannya apa aja sih? Yang pertama, upacara bayi selama dalam kandungan atau pegedong-gedongan. Nah, yang kedua adalah upacara bayi yang baru lahir ke dunia. Selanjutnya ada upacara bayi kepus-pusan, ada juga upacara bayi berumur 42 hari, ada juga upacara bayi berumur 105 atau nyambutin atau biasanya disebut telu bulan. Nah, karena lamanya hari itu 3 bulanan dalam buku Bali. Oke, selanjutnya ada upacara oton atau otonan yang biasanya dirayakan 6 bulan sekali di dalam kalender buku Bali. Terus selanjutnya ada upacara potong gigi atau mepandos, biasanya kita bilang metatah atau mesangih. Nah, yang terakhir adalah upacara pernikahan atau pawiwahan. Itulah termasuk dalam contoh-contoh pelaksanaan manusia yatnya. Oke, bagian pancayatnya yang kelima adalah buta yatnya, adalah korban suci kepada para buta. Nah, contoh-contoh pelaksanaan buta yatnya apa-apa aja sih? Oke, yang pertama yaitu upacara mecaru, yaitu membersihkan area baik di pura maupun natah di rumah biasanya. Terus yang kedua, ngaturan segahan untuk menetralkan sifat-sifat negatif yang berada di bumi. Yang ketiga, upacara pancawali krama yang biasanya sih ini dilakukan 10 tahun sekali, dilaksanakan di Pura Agung Pesakih. Yang keempat, upacara Eka Dasa Rudra atau 100 tahun sekali, dilaksanakan di Pura Agung Pesakih juga. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai pancayatnya. Nah, itu tadi dia dari yatnya dan pancayatnya. Oke, itulah tadi beberapa materinya. Nah, selanjutnya anak-anak, dari pengertian yatnya dan pancayatnya beserta bagian-bagiannya, sekarang gilirannya Ibu memberikan kalian tugas. Nah, silakan kalian kerjakan tugasnya terkait dengan materi hari ini. Oke, nah, tugasnya apaan sih? Oke, tugasnya kalian silakan analisis gambar di sebelahnya Ibu. Ada 3 gambar ya. Oke, dan kalian analisis berdasarkan nama yatnya dan jenis yatnya apa.
Jawablah dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri dan gambarnya itu akan muncul nanti di layar kalian. Oke? Dah, dibuat di buku tulis dan Ibu tunggu jawaban kalian di WA group. Jadi kalau udah selesai, difoto, dikirimnya di WA group. Oke? Ibu tunggu jawaban kalian, ya? Oke, anak-anak, dan akhirnya kita sampai juga di akhir pembelajaran kali ini. Oke, sampai jumpa di minggu depan anak-anak. Tingkatkan semangat belajar kalian. Tetap terapkan protokol kesehatan ya, dimanapun kalian berada. Dan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Dah.